Cek 1 2 3, kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Kita tunggu lagi 3 menit. Kalau misalnya 3 menit siswanya belum tambah juga, kita akan mulai ya. Oke, baik, kita mulai saja. Semua bisa dengarkan suara saya ya. Mbak Nurulida, Mbak Huda, Mbak Ica, sama Mbak Rani, 4 siswa yang baru hadir di pertemuan pada malam hari ini di awal pekan tanggal 13 Februari tahun 2017. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa dan siswi kelas 9 semester 6 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan di bawah Yayasan CLC Bakti Jaya Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik, di kelas pelajaran IPS untuk kelas 9 semester 6. Saya nggak tahu nih apakah teman-teman sekalian masih pada sibuk yang lainnya, sehingga sudah saya gunakan waktunya untuk menunggu sekitar hampir 25 menit ya. 25 menit saya sudah menunggu, tapi masih sedikit yang baru masuk. Ini ada 4 siswa yang baru masuk. Mungkin masih pada sibuk ya. Takutnya nanti kalau kita gunakan untuk menunggu untuk semuanya bisa hadir, saya kira waktunya bisa habis ya. Oleh karena itu, saya kira tidak perlu kita gunakan untuk menunggu sampai semua siswa hadir, karena kita juga keterbatasan waktu. Takutnya kalau kita tunggu waktunya nanti habis. Biarkan saja, nanti kalau misalnya teman-teman yang lainnya sudah pada nggak sibuk dan bisa masuk kelas, bisa langsung mengikuti, dan apabila ingin melihat ketertinggalan, nanti bisa melihat video rekaman yang akan saya uploadkan, kemudian saya bagikan di link Facebook kalian semua di grup, biar teman-teman sekalian bisa menyimak dan bisa melihatnya kembali, begitu ya. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi dan pelajaran kita pada malam hari ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama buka kelas IPS pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya, setelah berdoa ini sudah ada tambahan 2 siswa yang baru masuk, ada Mbak Mimi dan Mas Dharma. Selamat datang Mbak Mimi dan Mas Dharma, silahkan ikut bergabung, kita baru saja mulai.
Dan saya ucapkan juga kepada Mas Dharma yang sekarang lagi bertambah usianya, selamat ulang tahun ya, mudah-mudahan usianya barokah ya, mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan sehat selalu. Kita ucapkan sama-sama ya kepada Mas Dharma yang sekarang lagi ulang tahun. Mudah-mudahan rezekinya lancar, kemudian apa-apa yang jadi kesibukannya, jadi pekerjaannya selalu dipermudah, kemudian dikelilingi orang-orang yang sayang sama Mas Dharma, kemudian dikelilingi sama teman-teman yang baik, sehingga hidupnya untuk kedepannya bisa semakin bahagia. Baik. Ya, kita tadi sudah buka dengan berdoa ya, teman-teman sekalian. Kemudian malam hari ini kita akan buka bab baru. Kita akan belajar bab baru, di mana ini berbeda dengan bab yang kemarin ya, namanya juga bab baru ya. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang benua dan samudra. Dari 6 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, apakah pernah kalian mendengarkan istilah-istilah berikut ini, benua dan samudra? Kalau sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah melihat, menemui atau pernah membaca istilah benua dan samudra, kira-kira benua itu apa, samudra itu apa? Ada yang tahu apa perbedaan benua dan samudra? Sebelum kita bahas lebih lanjut, supaya saya pengen tahu teman-teman sekalian ada yang sudah paham atau belum. Apa benua, apa samudra? Duh, kok anteng semua? Ayo, kira-kira apa? Samudra itu lautan, benua adalah bagian dari negara. Oke, yang lain benua itu daratan. Oke. Oke. Kita coba ya. Buka. Oke. Kita nggak tahu, Mbak Rani nggak tahu ya. Ya, yang kita bahas tadi saya ingatkan lagi adalah benua dan samudra. Ini ada pendahuluan. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, itu hidup di permukaan bumi. Jelas ya, kita tidak ada yang hidup di bulan, tidak ada yang hidup di planet lain. Tidak ada yang hidup di planet Mars, tidak ada yang hidup di Pluto, tidak ada tidak hidup di matahari atau tidak hidup di Jupiter ya. Jadi kita manusia hidup di permukaan bumi ya. Di bola bumi tapi di permukaannya. Nah, sebagian dari penduduk bumi hidup di atas sebidang tanah daratan luas yang disebut benua ya. Jadi ini sudah ada kata kuncinya. Benua itu adalah sebidang tanah dataran yang luas, sebidang tanah daratan yang luas. Jadi kita hidup di permukaan bumi, kebanyakan hidup di atas sebidang tanah daratan yang luas atau disebut benua. Ada pula orang yang hidup di atas sebidang daratan yang lebih kecil dari sebidang tanah tersebut. Nah, itu namanya pulau. Bener ya Mbak Nurulida ya? Ya, sudah paham ya. Jadi kita manusia hidup di permukaan bumi, tidak di planet lain, dan di permukaan bumi itu bermacam-macam. Ada yang namanya sebidang tanah daratan yang luas disebut benua, di mana orang-orang atau penduduk bumi itu sebagian banyak yang hidup di atas daratan yang luas tersebut. Dan ada pula sebagian orang atau manusia yang hidup di bumi kita ya, di bumi ini
itu tinggal di atas bidang dataran kecil yang disebut pulau. Jadi ada klasifikasinya permukaan bumi itu yang namanya dataran yang luas, dan ada juga ya dataran yang lebih kecil. Dataran yang lebih luas namanya benua, dataran yang lebih kecil atau daratan yang lebih kecil itu namanya pulau. Nah, ini masih ada kaitannya dengan judul tadi ya, benua dan samudra. Nah, tadi kita sudah bahas benua dan pulau. Benua dan pulau tempat kita hidup, tempat kita membuat rumah ya, tempat kita berak, tempat kita bersosialisasi dengan manusia lain, tempat kita sekolah, tempat kita main-main ya, itu ternyata dikelilingi oleh air ya, yaitu laut dan samudra. Air yang mengelilingi kita, baik yang tinggal di pulau ataupun yang tinggal di benua, itu namanya laut dan samudra. Hampir 3/4 bagian kerak bumi itu tertutup oleh air. Jadi kalau kita lihat bola bumi, bola dunia ya, yang bulat itu, ini bola dunia. Jadi bola dunia itu kalau dihitung perempatan gitu ya, dibagi 4, itu kan jadinya 4/4 ya. Nah, ternyata 3/4 dari bola bumi itu adalah air. Jadi daratannya itu cuma 1/4. Jadi banyak bagian dari bola bumi itu yang terdiri dari air, yang tertutup oleh air, tertutup samudra. Jadi daratannya itu cuma 1/4. Selamat malam, silakan masuk. Enggak apa-apa mbak, ini baru mulai kok, baru pendahuluan. Waduh, sinyal saya kayaknya juga agak tidak bersahabat ini. Ininya muter-muter terus, slide-nya nggak bisa dibuka. Oh, kenapa? Oke, udah muncul. Belum ya? Waduh, nggak bisa ya. Oke. 71% permukaan bumi itu tertutup air dan 20%-nya berupa daratan ya. Tadi sudah saya katakan bahwa 3/4 dari bumi itu adalah air atau tertutup air. Jadi kalau kita hitung dengan persenan, 71% atau sekitar 70% permukaan bumi kita itu tertutup oleh air, dan hanya 30% atau 29%-nya itu berupa daratan. Permukaan bumi itu terdiri atas belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Jadi permukaan bumi itu kalau dibagi menjadi dua, itu terbagi atas dua belahan. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Utara dan selatan. Luas seluruh permukaan bumi itu adalah 510.101 km persegi, dan perbedaan suhu rata-rata di bumi itu -7 derajat hingga 55 derajat Celcius. Itu kalau kita rata-rata di seluruh tempat di bumi, itu suhu rata-rata itu antara -derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Nah, kalau kita timbang rata-rata berat bumi ya, massa bumi atau berat bumi itu kira-kira ada 59.760 miliar ton beratnya kalau ditimbang ya. Dan nggak ada yang jual timbangan untuk menimbang bumi. Nggak tahu dulu ngukurnya bagaimana. Yang jelas
teori menyebutkan bahwa berat bumi atau massa bumi itu kira-kira 59.760 miliar ton. Nah, udara di bumi itu terdiri dari bermacam-macam gas ya. Udara yang kita hirup setiap hari itu 78%-nya itu namanya gas nitrogen. Kemudian 21% itu adalah oksigen, 1% uap air dan CO2, serta sisanya adalah gas-gas lainnya. Jadi yang terbanyak adalah nitrogen dan oksigen, di mana gas nitrogen dan gas oksigen ini digunakan untuk kita bernafas. Beneran loadingnya lama sekali punya saya. Iya ya, tempat kalian sudah ada. Soalnya ini sudah langsung saya uploadkan. Saya sudah ada ya. Tempat saya belum. Nah, gimana dong? Kenapa lama begini ya? Sebentar. Soalnya filenya itu ada di komputer, di laptop. Saya menggunakan komputer malam ini. Nah, ini baru muncul. Ya, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu ya. Tadi hanya penjelasan secara umum tentang benua dan samudra. Kita awali dengan benua terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa benua itu adalah bagian bumi yang terdiri atas tanah atau daratan yang sangat luas. Jika kita bandingkan, di dunia itu terdapat beberapa benua, dan benua yang paling luas dan terluas itu adalah benua Asia dengan luas 44.180 km persegi atau sekitar 29,5%. Ya. 30% sendiri dari luas seluruh muka bumi itu daratan. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa 70%-nya air, 30% dari luas seluruh muka bumi itu adalah daratan. Daratan yang tidak dapat dihuni adalah benua Antartika di kutub selatan, karena memang suhunya sangat dingin dan di sana tidak ada kehidupan. Orang bisa hidup di sana tapi tidak bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Saking dinginnya ya, itu benua atau di kutub selatan sana. Karena tidak ada matahari di sana. Nah, ini kalau kalian pengen tahu, ada 6 benua yang ada di bumi yang sampai sekarang itu diakui. Yang pertama ada benua Asia, kemudian ada benua Amerika. Ini secara urut-urutan ya, secara urut-urutan dari besar ke kecil. Kemudian benua Afrika, benua Eropa, kemudian benua Australia dan benua Antartika. Tidak deng, tidak secara urut. Yang sangat luas itu adalah pertama urutannya benua Asia, kemudian terluas kedua itu benua Amerika, kemudian terluas ketiga itu benua Afrika, terluas keempat itu benua Antartika yang tadi tidak bisa dihuni, kemudian terluas kelima itu adalah benua Eropa, dan yang paling kecil adalah benua Australia. Nah, ini kawasan-kawasan wilayah atau yang ada di benua-benua tersebut, nanti kalian bisa baca sendiri.
lama sekali. Ceng, kenapa lama sekali? Punya kalian sudah kebuka ya? Ini gawat ini kalau lama sekali. Saya sambil transfer data lah dari laptop. Mungkin internet saya mau bermasalah ini. Kalau biasanya begini tuh tanda-tanda udah mau habis. Sebentar ya. Ini tempat saya masih belum kebuka soalnya. Jadi saya tak buka apa namanya komputer laptop saya karena filenya ada di situ. Tempat kalian sudah kelihatan ya? Oke. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah bicara benua, sekarang samudra. Samudra itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya laut yang luas dengan massa air yang asin yang sambung menyambung menyelimuti permukaan bumi yang dibatasi oleh benua atau kepulauan yang besar-besar. Jadi yang namanya samudra dari bahasa Sanskerta itu adalah laut yang luas, massa air yang asin, di mana laut tersebut tuh sambung menyambung meliputi atau menyelimuti permukaan bumi, di mana dalam sambung menyambung itu antara satu yang lainnya itu dipisahkan oleh benua dan kepulauan-kepulauan yang besar. Itu namanya samudra. Dan tadi sudah saya katakan bahwa sebesar atau seluas 75% dari luas total bumi itu adalah samudra atau air. Lautan itu mendominasi bumi bagian selatan dan daratanlah yang mendominasi bagian bumi utara. Jadi kalau kita belah bumi itu menjadi dua bagian, selatan dan utara, itu kita akan mengetahui perbedaannya, bahwa kalau di bagian bumi bagian utara itu lebih didominasi oleh daratan. Jadi paling banyak wilayah daratannya. Tetapi kalau kita lihat bagian bumi bagian selatan itu lebih didominasi oleh lautan atau samudra atau air. Nah, kalau kita lihat air di samudra, konsistensinya atau komposisi air di samudra itu sendiri, sejumlah 45% air samudra itu adalah air murni. Kemudian 3,5% material lainnya berupa garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik serta partikel-partikel tak terlarut. Jadi garam yang ada di air samudra, yang kalau kita ambil air samudra itu rasanya asin, itu ternyata tidak 100% kandungan garamnya, hanya 3,5%. Bayangkan 3,5% aja asinnya udah segitu ya.
Bagaimana kalau konsistensi garamnya itu 100%? Nggak kebayang asinnya kayak gimana. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Kenapa ini dengan sinyal saya ini? Oke, saya sambil buka laptop saya saja ya. Jadi kalau misalnya muter-muter di situ kalian sudah bisa lihat, berarti kalian sudah jaringannya yang jelek tempat saya. Oke, kita lanjutkan. Di bumi itu ada 4 samudra yang besar, ya. Yang pertama adalah Samudra Pasifik dengan luas 165,4 juta, kemudian Samudra Atlantik 82,4 juta kilometer persegi, ada Samudra Hindia 73,4 juta, dan Samudra Antartika hanya 14 juta kilometer persegi. Nah, jika keempat samudra tersebut digabungkan, luasnya itu ada 361 juta kilometer persegi dengan volume atau isi air laut yang ada di samudra tersebut jumlahnya adalah 1370 juta kilometer kubik, dan kedalamannya adalah rata-rata antara samudra satu dengan samudra lain itu di rata-rata kedalamannya rata-rata 3790 meter. Nah, samudra ini juga terdiri dari beberapa jenis daerah atau wilayah ya. Ada yang namanya laut, ada yang namanya selat, dan ada yang namanya teluk. Namanya laut itu adalah hamparan air laut yang besar tetapi tidak lebih besar daripada samudra. Sedangkan selat itu adalah wilayah perairan yang relatif sempit dan menghubungkan dua perairan yang lebih besar. Jadi kalau ada laut A dan laut B itu besar, di tengah-tengahnya ada wilayah perairan yang sempit, itu namanya selat. Kayak di Sumatera dan di Jawa itu kan dua wilayah yang besar ya. Kemudian habis itu saya gambarkan saja. Mana sih, susah. Ini Sumatera, ini Jawa. Nah, selat itu ini yang memisahkan dua wilayah daratan dan juga ini juga wilayah laut. Di sini kan ada Samudra Pasifik. Ini Samudra Hindia. Jadi antara dua wilayah daratan yang luas, kemudian dua wilayah lautan yang luas, jika ada di situ wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang besar, itu namanya selat. Sedangkan teluk itu adalah wilayah perairan yang menjorok ke arah daratan dan dibatasi oleh daratan. Itu namanya teluk. Nah, kita lanjut dengan sejarah terbentuknya benua. Seorang penemu teori yang namanya Alfred Lothar Wegener, ya, ini merupakan seorang yang mengemukakan teori terkenal pada waktu itu. Teorinya namanya apungan dan pergeseran benua, yang diterbitkan atau yang dicetuskan pada tahun 1920, yang dicetuskan atau diterbitkan pada tahun 1912. Nah, teori itu berisi beberapa macam statement atau beberapa macam penjelasan. Yang pertama adalah urut-urutannya pada kurang lebih 225 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Permian, semua benua itu daratan itu tergabung menjadi satu yang namanya Pangaea. Nah, kemudian setelah 200 juta tahun yang lalu
tepatnya pada zaman Terasik, benua tersebut tuh mulai pecah dengan membukanya Samudra Atlantik Utara, sehingga terbentuklah benua Amerika Selatan, benua Afrika, dan India. Nah, kemudian pada zaman Jurassik, sekitar kurang lebih 135 juta tahun yang lalu, terjadilah retakan-retakan pada benua Amerika Selatan, Afrika, dan India tersebut, sehingga menghasilkan Amerika Utara dan Eurasia, sehingga retakan tersebut juga memperlebar kawasan Atlantik Utara, sehingga mengakibatkan India itu terus bergerak menuju Asia. Kemudian dilanjutkan pada zaman Cretaceous, kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, Amerika Selatan dan Afrika telah menempuh jalan masing-masing, artinya bergerak sendiri-sendiri, dan Amerika Utara dan Eropa masih dihubungkan oleh Greenland, dan India semakin menuju ke arah Asia. Nah, sampai ke zaman sekarang ini, seperti kondisi benua-benua pada sekarang ini, merupakan zaman emas bagi pulau-pulau. Greenland yang telah terbentuk tadi terpisah, sementara Australia telah berpindah ke utara dari Amerika. India telah menabrak Asia dan membentuk pegunungan Himalaya. Itu sejarahnya benua. Sekarang kita coba menjelaskan atau belajar tentang sejarah bagaimana samudra itu bisa terjadi. Nah, sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, bumi itu mulai mendingin, ya, karena aktivitas dari dalam tanah atau namanya aktivitas vulkanis dari dalam perut bumi itu berkurang, sehingga panas bumi yang dihasilkan juga berkurang dan bumi itu menjadi semakin dingin. Atmosfer bumi yang terdiri dari udara dan gas-gas yang bermacam-macam itu yang menyelubungi bumi itu masih tertutup oleh debu-debu vulkanik, ya, hasil gunung meletus atau aktivitas bumi yang lainnya, kemudian mengakibatkan abu yang ada di atas permukaan bumi itu menutup sinar matahari yang sampai ke bumi, sehingga itu tetap menjadikan bumi itu semakin dingin. Nah, uap air di atmosfer mulai berkondensasi, artinya mulai berproses dan terbentuklah hujan, sehingga hujan yang deras itu mengisi cekungan-cekungan yang ada di bumi, sehingga menghasilkan samudra dan laut. Samudra dan laut tadi bersifat asam dengan air yang mendidih karena atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida, sehingga menyebabkan garam-garaman di air laut tadi atau di air samudra tadi menjadi asin. Itu prosesnya. Ya, bumi kita itu terdiri dari 6 benua yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan karakter masing-masing benua tersebut adalah sebagai berikut. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia itu merupakan benua terluas di dunia. Ya, kalau dihitung dari total daratan yang ada di bumi itu sepertiganya sendiri itu benua Asia. Benua Asia ini menyatu dengan benua Eropa. Letak astronomisnya ada di 11 sampai 16 derajat lintang selatan, 77,41 derajat lintang utara, 26 derajat 04 bujur timur sampai 169 derajat 40 bujur barat. Benua Asia ini dibagi menjadi 6 daerah. Ada Asia Barat, ada Asia Selatan, dan ada Asia Tenggara. Kemudian ada juga Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Utara. Nah, batas-batas benua Asia sebelah utara itu dibatasi oleh Laut Es Utara, sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan oleh Samudra Indonesia, di bagian barat
itu berbatasan dengan benua Afrika dan Laut Tengah serta Laut Eropa. Nah, bagaimana dengan keadaan iklimnya? Iklim di benua Asia itu memiliki berbagai macam variasi iklim. Yang pertama ada iklim panas atau tropika seperti di Indonesia ya. Kemudian ada iklim subtropika, ada iklim sedang, ada iklim dingin. Dan macam-macam iklim tersebut itu disebabkan oleh bentuk permukaan bumi atau topografi permukaan bumi di benua Asia ini yang beraneka ragam. Selain itu, jenis-jenis perbedaan iklim tersebut atau macam-macam iklim tersebut itu dikarenakan wilayah Asia yang sangat luas dan letaknya terhadap laut dan samudra, sehingga mengakibatkan benua Asia ini memiliki bermacam-macam iklim. Bentang alam di wilayah benua Asia ini juga bermacam-macam, terdiri dari rangkaian pegunungan, kemudian daratan tinggi, kemudian cekungan, serta lembah-lembah sungai besar, ada gurun, ada hutan hujan tropis, dan daratan rendah. Bagaimana keadaan tumbuh-tumbuhan dan hewan? Tumbuh-tumbuhan dan hewan di benua Asia ini juga bermacam-macam. Ada hutan tropis untuk tumbuh-tumbuhannya, binatang dingin sejenis rusa kutub, pelza, beruang kutub, kemudian gurun, ada unta, ada keledai, serigala gurun, singa gurun, dan kuda. Di wilayah tropis, jenis hewannya juga berbeda-beda. Ada yang namanya kera, ada hewan buaya, rusa, babi, badak, harimau, gajah, dan aneka-aneka burung. Bagaimana dengan keadaan penduduknya? Nah, penduduk di benua Asia ini dari tahun 2003 itu sejumlah 3.830 miliar jiwa. Dan Republik Rakyat Cina, India, Indonesia, dan Jepang itu termasuk dalam kategori negara di benua Asia yang terpadat penduduknya. Agamanya itu ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Kristen, ada Shinto, ada Shinyo ya, dan Kristen. Shinto itu di Jepang banyaknya, Shinyo itu di Korea. Etnis atau suku-suku yang ada di benua Asia itu banyak juga. Ada bangsa Dravida, ada kulit putih Indo-Arya, ada bangsa Semitik, bangsa Turanian, bangsa Sino-Mongoloid, kemudian ada bangsa Melayu dan bangsa Negrito. Bahasa yang sering digunakan di benua Asia adalah bahasa Arab dan India, kemudian bahasa Sino, bahasa Melayu, dan bahasa Ibrani. Sistem pendidikan di benua Asia itu masih menganut adat ketimuran, dan perlu diketahui juga bahwa di benua Asia ini juga terdapat negara-negara maju di dalamnya seperti Jepang, Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Nah, itu merupakan negara-negara maju di benua Asia. Yang kedua adalah benua Afrika. Benua Afrika adalah benua yang merupakan dalam kategori benua terluas ketiga di dunia. Jadi nomor 3. 20,3% dari total daratan di bumi dan didiami oleh lebih dari 800 juta jiwa. Benua Afrika ini menyatu dengan benua Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez. Iklimnya tergolong iklim tropis basah, iklim gurun, kemudian iklim sedang yang hangat, dan iklim Mediterania. Bentang alamnya, keadaan permukaan bumi atau bentuk permukaan bumi yang ada di benua Afrika ini terdiri dari bermacam-macam juga. Ada bentang alam gurun, kemudian terbentuk juga tanah tinggi atau dataran tinggi. Kemudian bentang alam pantai juga terdapat di situ, sungai, kemudian lembah, dan pegunungan serta lipatan-lipatan. Kalau dilihat dari segi penduduk, tahun 2003 sejumlah 861 juta jiwa. Nah, mereka penduduk itu banyak yang menghuni di bantaran atau di dekat sungai Nil, sehingga
di kawasan Sungai Nil di Mesir ini merupakan daerah dengan kawasan padat penduduk di wilayah Afrika. Etnisnya adalah bangsa Negro dan bangsa kulit putih. Bahasa yang digunakan bahasa Afro-Asiatik, bahasa Nil Sahara, bahasa Niger Kongo, dan bahasa Khoisan. Agama yang banyak di Afrika adalah agama Kristen dan agama Islam. Kemudian benua Australia. Nah, benua Australia ini merupakan satu-satunya benua yang termasuk dalam golongan kawasan yang stabil, karena di Australia ini tidak pernah mengalami ledakan gunung. Jadi sampai saat ini sangat jarang sekali tercatat pernah mengalami ledakan gunung api, kemudian gempa, angin topan, dan tsunami. Jadi di sana itu kawasannya adem ayem ya, tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada angin topan. Terletak di bawah Indonesia, tepatnya ada di belahan bumi bagian selatan. Iklimnya bermacam-macam, lembah kering tropis, setengah gersang tropis, subtropis basah, sedang hangat basah, sedang hangat dan setengah gersang, lembab dan kering, serta iklim gurun pasir dan tropis. Jadi semua iklim di sana ada. Keadaan bentang alamnya berupa pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi plato. Flora dan faunanya juga bermacam-macam. Yang di sana terkenal adalah binatang kanguru ya, walabi dan koala. Kependudukannya rasnya adalah aborigin, itu bangsa aslinya, sedangkan pendatangnya adalah bangsa-bangsa kulit putih. Agama, kalau dilihat agama muslimnya itu sekitar 147.500 itu orang-orang yang beragama muslim, kemudian 139.000 itu adalah orang-orang yang beragama Buddha. Kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan Inggris. Di Australia ini juga pengekspor gandum, padi, anggur, dan buah-buahan terbesar. Kemudian ternaknya berupa domba dan sapi. Pertambangan yang berjalan di Australia adalah emas, biji besi, bauksit, aluminium, uranium, batu bara, minyak, dan gas alam. Kita lanjutkan ke benua Amerika. Di benua Amerika itu dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, letak tertingginya ada di Gunung McKinley, serta titik rendahnya ada di Badwater dan Lembah Mount California. Nanti batas-batasnya bisa kalian baca sendiri. Iklimnya di sana juga bermacam-macam. Ada iklim tropis basah, ada iklim dingin, kering atau iklim gurun, serta iklim subtropik, stepa, dan darat. Bentang alamnya hampir sama dengan Indonesia, terdiri dari pegunungan-pegunungan, ada gurun, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, serta yang terkenal adalah pegunungan Andes. Keadaan penduduknya bisa digolongkan banyak juga ya di Amerika ini. Di tahun 2003 ada sekitar 873 juta jiwa. Rasnya juga bermacam-macam. Ras aslinya adalah bangsa Eskimo, sedangkan ras pendatangnya adalah bangsa Mongol, orang-orang Negro, kemudian orang-orang kulit putih, dan orang-orang Mesir. Agama juga bermacam-macam, ada Katolik, ada Islam, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Karena memang masyarakatnya juga bermacam-macam sehingga agamanya pun juga bermacam-macam. Bahasa yang digunakan di sana adalah Portugal, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Untuk ekonominya bisa tergolong menjadi negara dengan perekonomian yang maju karena penghasil industri seperti mobil, kemudian alat-alat industri lain. Pertanian yang dihasilkan di benua Amerika ini adalah kapas, coklat, kopi, gandum, dan daging. Kita lanjutkan ke benua Eropa. Benua Eropa ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia, jadi menempati posisi nomor 5 ya. Iklimnya iklim panas, gugur, dingin, dan semi. Tidak ada iklim tropis di sana. Kemudian faunanya atau keadaan hewan dan tumbuhan juga sangat bermacam-macam, nanti kalian bisa baca sendiri.
kependudukannya dari tahun 2004 kurang lebih 758 juta. Ternyata di benua Eropa ini juga walaupun benuanya kecil tergolong sebagai benua dengan penduduk terpadat di dunia ya. Tetapi anehnya walaupun penduduknya itu terpadat, pertambahan penduduk setiap tahun itu rendah. Jadi orang-orang melahirkan di sana itu rendah. Tetapi kenapa bisa padat? Mungkin angka harapan hidupnya tinggi sehingga orang tinggal di sana itu nggak mudah mati ya, tidak mudah meninggal, jadi hidup terus. Dan juga faktor pendatangnya banyak yang datang ke benua Eropa sehingga memadati benua Eropa walaupun pertambahan penduduk angka kelahirannya rendah. Etnisnya juga bermacam-macam, ada bangsa Alpen, Nordik, Mediteran, dan bangsa minoritas seperti bangsa Mongol ya. Untuk pendidikan 90% sudah terlepas dari buta huruf sehingga bisa digolongkan bahwa di Eropa ini termasuk negara dengan rating tertinggi di bidang pendidikan karena mereka 90% saja sudah terlepas dari buta huruf. Jadi sebagian besar orang-orangnya udah bisa baca ya, sebagian besar orang-orangnya itu berpendidikan, sehingga mengakibatkan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa memang negara Eropa ini menjadi negara yang maju. Agama mayoritas di benua Eropa adalah Kristen Protestan, dan perekonomian yang dihasilkan di bidang industri, perikanan, kehutanan, pertanian, transportasi, pertambangan, dan pariwisata. Biasanya yang terkenal di pariwisatanya ya, karena di sana ada Paris, ada Belanda, ada Inggris di sana semua ya. Dan tempat wisata yang sampai sekarang itu menjadi tempat favorit artis-artis Indonesia. Syahrini itu kan hobinya ke Paris, ke Portugis, ke Spanyol gitu ya. Ya menjadi destinasi pariwisata artis-artis Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah benua Antartika. Nah, ini yang tadi kita sebutkan menjadi benua yang tanpa penghuni sebenarnya ya. Benua Antartika itu bisa dibilang sebagai kutub selatan bumi dan tempat terdingin di dunia karena memang permukaannya tertutup es panjang tahun. Iklimnya, nah kalau kita bicara tentang suhu itu bayangkan minus 85 derajat hingga minus 90 derajat Celcius, sangat dingin. Minus 0 aja sudah jadi es ya, apalagi kalau minus 85 derajat Celcius sampai minus 90 derajat Celcius, kamu mendarat di sana langsung jadi es, sangat dingin ya. Itu yang mengakibatkan benua Antartika ini nggak bisa dihuni. Nah, ternyata walaupun terkenal dengan benua yang tidak bisa dihuni, populasinya pernah ada 1000 orang tinggal di Antartika walaupun tidak lama, jadi dalam kurun waktu tertentu. Dan ada manusia pertama yang lahir di sana, yaitu namanya Emilio Marcos Palma, yang lahir 7 Januari 78. Keadaan flora dan faunanya tidak ada tumbuh-tumbuhan. Hewan yang hidup di sana yaitu hewan penguin, singa laut, anjing laut, dan ikan paus. Jadi hewan-hewan yang dia tahan terhadap udara dingin. Nah, sampai saat ini sudah berkembang ya. Ada jasa teleponir kabel yang berkembang di sana, jadi bisa internetan. Dan ada 2 rute maskapai penerbangan yang melayani penerbangan melintasi Antartika, sehingga kalau kalian punya uang banyak, kalian bisa melewati atau kalian bisa terbang dengan 2 penerbangan atau 2 maskapai ini untuk melihat pemandangan udara di benua Antartika, yaitu bisa menggunakan Qantas Airlines atau Air New Zealand. Itu nanti kalian bisa melewatinya. Air New Zealand itu dari Australia. Baik, waktunya tinggal sedikit lagi. Kita lanjutkan samudra. Tadi kita sebutkan ada 4 samudra ya. Yang pertama kita bahas adalah Samudra Pasifik.
Di Samudra Pasifik itu terdapat Palung Mariana yang merupakan titik terendah permukaan. Maksudnya di sini adalah tempat Palung Mariana yang merupakan titik terendah permukaan bumi. Ya, Pak, Samudra Pasifik ini tergolong menjadi samudra terluas di dunia, berisi sekitar kurang lebih 25 ribuan kepulauan. Ya, di Samudra Pasifik inilah banyak terjadi peristiwa bencana alam seperti gempa bumi tektonik, angin puyuh, angin badai yang banyak merusak. Serta di Samudra Pasifik ini banyak terdapat gunung api yang terdapat di bawah laut sehingga rawan sekali untuk meletus. Kemudian yang kedua, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik ini adalah samudra yang bentuknya meliuk-liuk, ya, dari utara ke selatan menyerupai huruf S. Memiliki pesisir pantai yang tidak beraturan. Terdapat titik terendah di lembah Milwaukee di Palung, Puerto Rico. Kemudian sering terjadi badai tropis di sini. Terdapat dua terusan penting yang merupakan jalur perairan penting, yaitu terusan Kiel dan terusan Saint Lawrence. Nah, selanjutnya adalah Samudra Indonesia atau disebut Samudra Hindia. Samudra Indonesia atau Samudra Hindia ini memiliki titik terendah di Palung, Jawa. Terdapat pelabuhan-pelabuhan penting yang ramai akan perdagangan di Samudra Indonesia atau Samudra Hindia ini. Arusnya besar dan gelombangnya relatif tinggi dan memiliki sedikit pulau. Dan ini yang terakhir adalah Samudra Arktika. Samudra Arktika ini merupakan samudra terkecil dan terdangkal, artinya tidak dalam, ya. Selalu tertutupi oleh es. Suhu dan kadar garamnya selalu berubah-ubah. Memiliki kadar rendah garam. Ya, artinya kalau dibandingkan dengan keadaan kadar garam di samudra-samudra yang lainnya, Samudra Arktik ini memiliki kadar garam yang rendah. Terdapat basin dengan kedalaman 4.000 sampai 5.450 meter dan titik terendahnya berada di basin Eurasia. Memiliki bentuk dasar samudra yang sangat bervariasi dan memiliki iklim kutub sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 2 derajat Celcius. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Ini mohon maaf sekali sinyal saya sangat tidak mendukung kegiatan pembelajaran pada malam hari ini karena dari tadi muter-muter terus sehingga saya tidak bisa fokus menjelaskan. Saya kira nanti akan saya berikan sajalah ininya slide-nya biar teman-teman sekalian bisa baca apa yang tadi mungkin saya skip atau saya lewati. Sekali lagi saya mohon maaf, dan karena waktunya sudah habis, kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat membawakan manfaat bagi kita semua, dan kita ketemu lagi di pelajaran IPS di minggu depan. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk bertemu lagi. Selamat beristirahat dan selamat mengikuti kelas selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.